Oke, bagaimana mengatur audio di Chromebook teman-teman? Seperti ini. Nah, sebenarnya cara paling gampang itu ketika kalian menggunakan Chromebook mengatur audio sebenarnya ada di sini teman-teman, di bagian bawah. Ini dia, seperti ini di bagian bawah. Oke, terus di bagian sini karena sekarang itu quick setting ya, tampilan material new ini sudah diaktifkan secara otomatis default. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau dulu kan beda, kalian bisa lihat videoku yang dulu. Jadi tampilan Chromebook yang dulu itu kayak gitu. Nah sekarang itu kayak gini teman-teman. Jadi kalian bisa ngatur di bagian sini. Klik ada bagian ini. Terus di bagian sini tuh udah ada dua, output dan pengaturan input. Output itu adalah keluaran suara dari si Chromebook ini ke keluar, misalnya ke speaker kalian atau ke headphone, headset atau earphone. Nah kayak gitu teman-teman. Nah sedangkan input itu biasanya berkaitan dengan mic teman-teman ya. Jadi kalau kalian pakai earphone yang ada micnya, kita pernah bahas ya di pembahasan sebelumnya, channel sebelah itu kita pernah bahas earphone yang ada micnya. Nah itu adalah contohnya teman-teman, itu contohnya ya. Jadi kita bisa ngerekam suara kita masuk ke sini, dan ini pengaturannya teman-teman. Jadi ketika kita ini naikkan ya, kita klik aja ke bagian ini, kita naikkan seperti ini, maka sensitivitas dari mikrofonnya akan lebih tinggi. Nah ketika kita turunkan maka dia tidak terlalu sensitif gitu ya. Artinya ketika di sini mikrofonnya itu terlalu sensitif, maka suara-suara yang dari jauh pun dia akan kelihatan banget gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah tetapi di sini tergantung mic kalian juga. Kalau mic kalian itu unidirectional ya, unidirectional biasanya di bungkusnya itu ada gitu ya teman-teman, tulisannya omni atau uni. Kalau uni dia itu bisa satu arah aja, jadi dia akan mengurangi kebisingan yang ada di luar sana, yang ada di sana gitu ya. Jadi hanya fokus ke sumber suara, arah sumber suaranya. Tapi kalau omni itu semuanya teman-teman, jadi kayak gitu. Kebanyakan yang jual di pasaran itu adalah omni gitu, yang biasanya murah gitu kan, omni directional seperti itu. Omni directional itu sebenarnya cocoknya di studio kayak gitu ya teman-teman, di studio dimana itu tidak terlalu banyak kebisingan gitu ya, seperti itu, karena dia bisa menjadi lebih menyeluruh ya, dia bisa mengambil suara lebih menyeluruh gitu ya, gitu bro. Omnidirectional tuh ya, itu mirip kayak condenser ya, condenser mikrofon yang biasa digunakan untuk studio kayak gitu, yang memang itu studio kan udah didesain kedap suara teman-teman, seperti itu. Jadi suaranya itu akan lebih natural kalau pakai omnidirectional seperti itu. Nah atau kita bisa pakai ini nih, sekarang udah ada pengaturan sendiri di bagian setting, terus di bagian device. Oke, lalu di bagian audio nih, sekarang sudah ada nih pengaturan kayak gini khusus untuk pengaturan audio. Di sini kita bisa ngatur nih outputnya, output internal atau speaker. Kalau misalnya ada earphone seperti ini misalnya contoh, nah ini ya teman-teman, earphoneku yang bawaan ya, ini kabelnya kayak gini ya, udah bagus sih sebenarnya teman-teman, bagus karena ini juga tidak gampang, tapi ini sering bundet ya teman-teman ya, bundet kayak gini. Nah dia akan langsung nih kayak gini nih teman, ada pilihannya, kalian bisa pilih internal atau ke headphone. Biasanya si Chromebook ini dia akan deteksi otomatis, kalau kalian colokkan earphone maka suaranya akan langsung lari ke sana gitu ya, ke earphone. Tapi di sini kalian bisa pilih di bagian sini nih, internal ataupun eksternal. Misalnya walaupun di sini kalian konekkan ke sini dia tetap ke internal, maka kalian tinggal ke internal aja kayak gini teman-teman. Kalian bisa adjust untuk suaranya kayak gini. Dan untuk mic jacknya juga sama, kalau misalnya kalian hubungkan langsung maka dia akan otomatis seperti ini teman-teman. Atau kalian juga masih bisa memilih mikrofon internal, artinya yang ada di sini nih, kalian bisa lihat di sini. Oke, jadi mikrofonnya yang ada di Chromebook ini dia itu ada di sini nih teman-teman, jadi lebih deket ya teman-teman ya. Kayak gitu bro. Nah begitupun juga ini teman-teman, ini pengaturannya itu berbeda kalau di internal. Kalau kalian sudah mengatur yang ada di eksternal maka dia juga tidak mempengaruhi yang ada di internal. Jadi kalau misalnya di sini kalian juga atur besar ya, berarti ini kan di sensitivitas dari si mikrofonnya juga akan lebih besar juga, seperti itu bro. Oke gitu, jadi seperti itu. Kalau ini mempengaruhi ya teman-teman, kadang kalau misalnya di sini kalian pakai mic jack kayak gini terlalu besar, kalian setting ini nanti suaranya juga akan pecah. Kalau misalnya kalian mau ngambil suara ya, beda kalau misalnya kalian hanya ditujukan untuk dictation seperti itu ya teman-teman.
Kalau dictation kan mesin dia akan mengenali suara kalian, sedangkan kalau misalnya kalian pengen rekaman seperti biasa, tentu kalian juga harus memperhatikan ini ya. Kalau terlalu penuh kayak gini, nanti suaranya akan pecah kalau kalian pas ngomong agak lebih tinggi kayak gitu bro. Oke, seperti itu. Dan di sini juga ada beberapa pengaturan lainnya seperti device sound di sini ya. Kalau misalnya low bed nih teman-teman, kalau low bed itu biasanya dia akan, kalau kalian aktifkan kayak gini, dia akan keluar suara tit ya gitu. Kalau low battery ya, baterainya udah mulai habis. Nah di sini charging sound ya, kalau kalian aktifkan, maka ketika kalian itu ngecharge ya, kalian colokkan ke sumber listrik, maka dia akan langsung charge, langsung akan aktif suaranya kling kayak gitu kan. Terus di sini juga kalau kalian aktifkan device startup gitu ya teman-teman, seperti itu, maka ketika kalian itu nyalakan Chromebook pertama kali, maka dia akan nyala suaranya bro, seperti itu bro. Oke, nah di sini aku normal tidak aktifkan ya teman-teman, agar ini benar-benar senyap gitu ya, tidak kelihatan suaranya gitu. Oke, semoga bermanfaat. Ini ada pengaturan tentang sound, jadi kalian tidak perlu untuk risau masalah ini bro. Tak perlu risau karena ini sangat gampang banget.